Selamat datang di Om Pimpa Podcast lagi, bos. Ternyata dari tadi gue gak nyalain lampu. Enggak. Gue pikir emang sengaja nuansanya mau begitu. Ya, Muka gue lagi glowing banget gak? Hah? Skincare Berhubung- bro. Skincare apa yang lu pakai? Boleh disebutin? Enggak, Bu, maksudnya Apa gitu dalam artian jenisnya? misalkan serum atau misalkan Eh. facial wash atau Jadi- facial apa gitu-gitunya ya. Habis cuci muka, sekarang gue selalu pakai toner. Habis pakai toner, gue pakai pelembab lagi. Habis pelembab ada dua nih pelembabnya nih. Gue nggak. Habis toner gue lupa yang satu ini apa. Habis itu pelembab. Habis itu Krim, Bukan, serum, bukan. eh Gue lupa kok tiba-tiba gue ngeblank ya. Bedak, Yang kalau foundation, kita takut kena panas apa? sunblock, sunblock, sunscreen, Sunscreen, sunlight. sunlight. sunscreen sama sunblock kayak Iya, tapi sama lu gak sih? sunscreen kan lu nggak keluar-keluar, Goy. Itu tuh untuk naikin Kalau lu warna lagi kulit. keluar. Enggak. Emang begitulah. Jadi pakai Produknya. aja gue. Untuk Terus- naikin warna kulit. Terus malam gue pakai pelembab lagi, toner. Abis cuci muka pakai toner, baru pakai masker. Tuh. Tapi Terus uniknya gini ya. Terus? Apa uniknya? Terus? apa uniknya anjing? Lu tadi mau Ya, ngomong ini. terusin dulu. Udah. Maksudnya uniknya gini ya, kayak di mata orang-orang kita tuh untuk pria skincarean tuh masih agak aneh gak sih? Iya. Kalau di tempat gua iya pasti. Di mata-mata, ya maksudnya bukan di tempat lu juga gitu loh, maksudnya untuk Masih- seorang pria skincarean itu masih agak, bukan aneh ya, masih agak, Tabu. bukan tabu ngomongnya, masih nggak biasa gitu lah ngomongnya. Iya, masih nggak biasa. Tapi Sedangkan di sini ya dua orang, gua dan Igoy itu skincarean iya. Ya, tiap Lu hari. gimana? gua enggak. Makanya tadi Iya, gue makanya- sebutin di tempat gue nggak tahu di Jakarta tuh hal yang biasa apa enggak ya, gue nggak tahu tuh. Tapi kalau di juga sini nggak tahu. Enggak. Ini menurut gue bukan di Jakarta atau di mana sih. Menurut gue kalau memang mau nih sebut pedalaman manapun, kota manapun, kalau memang lu jerawatan, ya pasti lu do something dong. Ya, Ini at bukan least kota cuci ya. muka lah, at least Iya. cuci muka. Jadi menurut gue Cuci muka pakai barang-barang bukan karena over kotanya the sih, counter. karena orangnya. Jadi nggak ada tuh kota yang di kota ini cowok nggak skincare, menurut gue nggak ada. Pasti kalau memang di kota pedalaman manapun deh, lu jerawatan nih, pasti kayak gue cari sabun muka yang untuk jerawatan. Itu skincare loh, Sesimpel sabun muka sebenarnya emang udah skincare. Ya. Sebenarnya iya. gitu. Cuma maksudnya mungkin yang di orang-orang pikirkan tuh kayak skincare yang lebih gitu loh, Boy. Iya. Kayak lu mau Cewek, pakai kayak cewek. toner, lu mau pakai serum, lu pakai ya Day and night embel-embelnya, day and night cream. Ya jadi menurut gue itu bukan kota manapun sih. Kayak mungkin Akyo nggak kayak gitu karena dia nggak jerawatan ya. ya. Kalau lu Jadi, jerawatan tapi- pasti lu do something dong, Kyong. Cuman gini. Kenapa gue sempat bilang gitu? Gue nggak tahu kenapa. Tapi dulu gue punya karyawan. Hmm. Jadi karyawan gue ini orang kampung lah gitu. Itu mukanya tuh pentolannya banyak banget. Beruntusan ngomongnya. Apa bekas-bekas jerawat. Terus jadi jerawat barunya banyak. Terus yang kawah-kawah bekas jerawatnya juga banyak. Hmm. Nggak diapa-apain sama dia. Emang udah begini aja muka gue katanya. Nggak di Tapi Cari dia pasti sabun, cuci muka enggak. pastilah. enggak. Dia nggak cuci muka juga. Tapi dia Eh, pede dengan kayak gitu. Pede. Iya Oh. beda. Di garis bawahi lagi. Kita karena mungkin depan kamera sih. Itu penting loh. Ya nggak sih? Itu Berusaha, maksudnya lebih ke sini sih, lebih ke basicnya lagi ya. Berusaha untuk menampilkan yang terbaik. betul itu. Karena pekerjaan kita depan kamera, jadi gua rasa gini deh, sesimpel gini nih. Lu misalnya ada kerjaan syuting aja nih.
lu pasti di make up. Nggak usah kerja sama brand deh. Ini nggak usah brand, ini channel, ini gue sebutin channelnya. Tim Tuan aja dia lagi bikin konten nih, konten biasanya Tim Tuan nih, itu di make up loh. Karena kenapa harus di make up? Biar nggak ada keringet muka lo nggak berminyak. Itu kan untuk kebutuhan depan layar tuh. Nah jadi menurut gue itu apapun yang pekerjaan depan layar di kota manapun gue rasa itu Hal yang wajar. Dan memang itu udah paket tuh. Itu produksi dan make up itu sudah nggak bisa. Misalnya nih lu dari kota A yang cukup pedalaman, terus lu harus syuting, terus make up artisnya udah datang nih. Atau misalnya dikasih pelembab sih biasanya, nggak usah make up deh, pelembab doang nih. Biar muka lu lebih fresh yang disemprot gitu-gitu tuh. Terus misalnya, wes nggak bisa di pedalaman saya nggak boleh. Wah lu bisa nggak? Nggak mungkin lah, nggak mungkin terjadi di dunia ini. Itu pasti sih pekerjaan yang depan layar ya, kayak kita bertiga ini. Misalnya Akyong nih dia bilang itu untuk cewek, terus tiba-tiba oke Kyong, bentar ya Kyong ya. Saya dari Pekanbaru, saya tidak boleh di make up. Kan lu nggak mungkin begitu gitu. Bukan. Maksud gue gini loh. Jangan Kayak disalah untuk pemakaian kaprah. sehari-hari gitu. Jangan disalah kaprahkan, maksud gue tuh bukan tidak boleh, tidak lazim. Iya tidak Gitu tidak loh. lazim. Tidak lazim untuk dipakai karena tuh ada mungkin gimana ya, ada beberapa orang yang bilang kayak cewek lu pakai kayak identiknya skincare ini kan dulu yang pertama kali menggunakan kan cewek yang lebih banyak ya, mau kulit lebih putih, lebih cantik, bersih, glowing, bersinar. Itu biasanya kan cewek gitu loh. Jadi itu bagi hal-hal orang sini tuh kayak nggak lazim aja. Ya, Bukan karena tidak emang- boleh. Tapi Emang gue dari setuju. dulu. Tapi gue setuju sama kata Igoy tadi, kalau memang dipergunakan untuk depan layar itu udah pasti 100% lu nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Karena itu prosedur. Ya kalau nggak muka berminyak, misalnya lu syuting iklan, muka lu berminyak nih, kan konyol ya. Iya. Kecuali iya. memang syuting sabun cuci muka berminyak dulu, habis itu biasa gini nih, sabun cuci muka nih selalu nih, gue nggak ngerti semua talent sabun cuci muka. Kenapa dia selalu gini? Terus gue coba praktekin bro di rumah bro, nggak hilang, Nggak berhasil. nggak Nggak berasa. hilang. Kita tuh harus gini ya, harus kita tampung dulu, tampung lagi. Enggak. Dia begini bisa. Gini. Terus di iklan sabun cuci muka tuh biasanya tuh yang tersabuni tuh cuma sininya doang nih. Iya. Padahal kita mah kalau ini mah satu muka kita gini juga kan. Iya, udah ucal gitu. Cuma sininya doang. Ntar kalau misalkan kayak gini doang ya, tiap hari lo kayak gini. Yang bersih cuma sininya doang nih. Iya makanya. Yang glowing. Ininya gelap. Tapi- Ininya gelap. Ini gelap. Tapi gue ada kepikir kocak deh bang. Jadi ini kayak dulu podcast tuh semua orang kan ngira dulu lu dipanggil si Merah karena muka lu gitu kan ya. Ternyata setelah podcast kita yang kemarin pada tahu si Merah itu apa. Oh enggak. Iya. Bambang dipanggil si Enggak, Merah tapi emang mukanya. Awalnya emang mukanya. Oh awalnya emang mukanya, Emang bukan mukanya. karena Awalnya emang mukanya. Bukan. yang lu lihat di rumah dia si Merah nongol. Bukan. Nah itu jadi ada tambahan lagi dengan si Merah gitu loh. Ya. Startnya emang dari mukanya dia. Oh startnya emang karena muka. Lu berarti memang dari zaman sekolah lu emang muka lu merah gitu bang. Dari dulu dia begitu udah mukanya. Meskipun Gua nggak bisa kena. Jimmy Neutron. Meskipun- Oh Woi. betul juga lu. Kalau kena panas bang lebih merah lagi dong berarti kalau kena Lebih merah panas. lebih merah lagi gue. Muka gue bisa normal kalau kondisi cuaca dingin. Tapi kan kamar lu selalu dingin Enggak. banget tuh. Lu di Jepang Normal aja muka lu merah gila. Enggak anjing, putih. Merah. Gue Lu liat nonton vlog vlognya gue. merah. Muka lu merah. Putih anjing. Kagak. Lu kayak Gua merah. kasih lihat. Kayak Lu ini tunggu. kayak monyet ya edisi Jepang tuh ada merah-merah di sininya. Lucu banget. Sama gue kalau mabok gue putih. Enggak merah. Putih. Merah. Lu kalau mabok merah. Putih. Teman Lu maboknya. mabuk sih. Nah, lu mabuk sih masalahnya. Lu mah Gua kan- ngeliatnya mah. Enggak. Gua kan merah. kagak minum. Kalau di klub bukan masalah merah atau putihnya, Bro. Gelap banget, Bro. Nggak kelihatan. Di klub tuh Kelihatan pas kita- lampu dikit. Pas kita udah keluar ke tempat parkir kan kelihatan. Udah gak Kelihatan mabok ya. biasanya Yang gua. waktu ulang tahun lu pas lu keluar tuh merah banget muka lu. Kan Iya. gua nggak minum. Iya. Ulang tahun gue di mana, Yang Mang? di halfway. Enggak, ulang tahunnya si Dia Bambang. ngomong ulang tahun gue. Ah, enggak. Iya, ngomong-ngomong.
Gue Susah nggak lagi pernah nyari ngerayain vlognya nih. ulang tahun si Igoy, nggak pernah. Ulang tahun Bambang yang pernah. Ulang tahun gua nggak pernah Password. dirayain bro. Nggak pernah. Kan besok ulang Oh. tahun nih. Hmm. Nggak ada hal spesial. Nggak ada kayak harus merayakan ulang tahun gitu. Biasa aja gue kalau Nggak. ulang tahun tuh biasa aja gue. Si Bambang kan waktu itu dia pas timingnya tepat tuh pas gue lagi datang sana. Dia ulang tahun gitu. Itu sih Bang. Gua extend demi ngerayain ulang tahun lu tuh waktu itu. Karena gue Gokil. ingat gue datang, lu bilang minggu depan lu masih di sini nggak? Kenapa? Gue ulang tahun, gue extend sama gue. Keren lu. Gue sempet Kalian nggak mau warnain rambut jadi hijau? Akyong kan udah kuning. Belum bang. Udah kuning. Kayak keren gak sih kalau kita bertiga sesuai warna? Nggak, masalahnya tuh gue kalau gue warnain rambut gue tuh udah mulai nggak berasa enak gitu loh, udah kering Banget deh. udah kering banget ini. Gue sih udah biru sih warna rambutnya, cuman Udah agak biru gue ya. mencampur. Lu bercampur sama abu-abu, agak nyaru nih Gue birunya belum pernah gue. warnain di Udin sih, pengen nyobain juga sih sekalian sih. Itu aja Iya. di tempat si gue bilang. Jauh tapi Jauh. Lu tahu sendiri gue kalau paling males tuh kalau udah jalan namanya Jakarta. tuh. Macet. Jauh. Macet. Jauh. Tapi gue Wah. dengar sekarang ada peraturan baru di Jakarta, bener gak sih? Katanya ganjil genap sudah masuk ke jalan tol juga harus ganjil genap ya sekarang ya? Nggak tahu gue. Gue udah Gua jarang ke baca- Jakarta, Kyong. Gue baca beritanya sih gitu. Jadi mau masuk jalan tol juga ada ganjil genapnya. Lebih ke gini sih. Gue mau Jakarta manapun nih. Misalkan Jakarta yang gak ada ganjil genapnya. Hmm. Tetap gue akan ngikutin ganjil genap karena gue males. Gue tetap akan kayak gitu. Gue taunya ini 120 kilo per jam. Itu tilang elektronik. Iya. Nah itu gue belum tahu beneran apa enggak. Tapi gue udah tahu beritanya tapi beneran nggak ada yang pernah kena nggak gitu loh. Jadi katanya sih kalau menurut ininya yang gue baca dari beritanya, tilang elektronik itu nanti pada saat lu bayar pajak ya atau apa gitu, baru keluar semua Anjir. pelanggaran lu. Ngeri juga ya. Soalnya kan kalau misalnya lu disuruh datang ke kantor mungkin ya ini, kalau disuruh datang ke kantor kamu kena tilang gitu. Kan ini, jadi pas bayar pajak kan lu memang harus memperpanjang. Jadi keluar di situ semua dosanya. Kamu tanggal sekian langgar lampu merah mengebut di kecepatan segini, itu nggak bisa kabur tuh. Iya. Karena sekaligus Kalau nggak bayar. pajak kendaraannya nggak bisa diproses gitu. Oh, iya. Balik lagi nih, baju kita bertiga sih keren banget sih. Bang, itu namanya apa bang? Ini Triple chin. 1, tuh 2, 2. 3. Gue juga dong, harus 2, 3. Enggak lah, sudah double lah ini mau ini. Lo ada nggak, Koy? Ada dia. Dia 3 anjing. Tuh 3 kan? 4. Nih di atas dah gue 1, 2, 3, 4. Gue 4 cok. Lo Kalau mau kau gini mulu gimana ya? coba ngomong. Begini ngomongnya susah. Susah banget tuh. Lu tuh. ka- Gak bisa lu- tuh. Lu kayak filter di IG deh yang root face, tau gak lu? Enggak. Tapi ngomong-ngomong tentang ini ya, mobil ya. Tadi Kenapa kan tuh mobil? Tilang-tilangan mobil-mobil. Hmm. Dulu pertama kali ditilang gue panik banget, bro. Lu panik Lu ya? pernah gak sih? Panik banget. Lu pernah gak sih tilang? Pernah lah, ditilang. pasti semua orang pernah ditilang bos. Pernah. Panik banget gue. Gue harus ngapain? Terus Gua lu ngapain ditilang. akhirnya? You know lah. You know lah. Kalau gua Ngapain pertama- lagi? Kalau gue pengalaman tilang pertama di Jakarta itu tuh konyol banget. Jadi kan pertama kali bawa kendaraan nih di Jakarta, nih jalan tol nih, jalan tol. Exitnya harusnya di sono, ngerti nggak? Lu harusnya di kiri tuh udah exit, gue kelewatan. Kalau di daerah kan tidak ada jalan tol, jadi tinggal mundur kan. Gue mundur, di belakang stop mobil polisi, cerut. Kena tangkep deh, kena deh, Tilang. hilang. Berapa? Apa you know? Apa you Nggak know? you know, karena Nggak itu you mobil know. temen, karena itu mobil temen gue ada yang ngurus. Dia yang ngurus. Ah, itu lu Iya.
Kalau itu lu kurang ajar namanya. Enggak, kita sama-sama. Brengsek. Jadi gue sama dia. Oh bareng sama dia temen lu. bareng. Dia juga lupa. Terus gue bilang terus gimana nih kalau muter jauh kan? Kalau tol dalam kota kan muternya jauh tuh. Kalau mau balik ke sana lagi, udah mundur aja katanya. Terus gitu. kenapa nggak di Jadi- sama dia? Dia yang suruh. Dia mau cara legal ya kalau nggak salah gue. Jadi kayak ya udah surat tilangnya mana, ntar diurus ke itu. Sama Akyong dijelasin buat apa kita ngomong you know. Iya. Ditebelin sama Akyong. Sorry deh. Buat apa? Gue pernah sekali di Senayan bang, depan PS. Nah ini kampret sih, mungkin kalian tahu juga. Tempat sate Taichan biasa, yang dulu banget bang. Tahu Iya. gue yang di pinggir jalan mobil. Yang ngocit. Yang tempat nongkrong mobil-mobil betul. Dulu Iya. panahan itu Tahu tuh. gue. Nah, Ya, ini konyol. yang di seberangnya. Jadi gini nih, ini kalau ke kanan ke Senayannya, lurus tuh ke sate Taichannya. Gue dari Iya. arah kantor Google yang dulu. Nah, jalan buat ke kanan sama kiri tuh cuma ada kecil banget, pembatas yang tau kan warna putih itu tuh kecil banget. Jadi untuk dilihat tuh susah banget gitu lah. Akhirnya Lo nginjek garis itu. gue mau lurus, gue mau ke kiri sini, tapi gue dari sini begini nih. Ces, cuma nginjek dikit. Soalnya itu kecil banget katanya. Udah ketilang, dan itu memang udah langganan tilang di situ tuh. Selalu orang kenal lah. Soalnya emang bener-bener kecil banget tempat itunya. Terus akhirnya ya you know lah. Itu gue. You know lah. You Tapi know gua- lah. Gue turun dulu. Ini ada Juan saksi matanya. Gue sama Juan tuh. Gue turun dulu nih. Jadi nggak langsung ditilang buka kaca gitu. Kan di depan Senayan itu ada kantor polisinya. Gue masuk ke kantor polisinya. Terus sini masuk ke kantor polisi dulu. Gue masuk nih. Gue pakai celana pendek sama kaos biasa gitu. Masuk terus. Kenapa? Polisi gitu langsung gitu. Kenapa? Itu kan udah ada pembatasnya. Pak, pembatasnya kecil banget, Pak. Gue bilang gitu. Pembatasnya kecil banget, Pak. Saya nggak lihat. Ya tapi itu udah melanggar kan, Mas. Tahu? Iya, tahu. Jadi gimana nih, Pak? Ya you know lah. Iya. Langsung gitu kayak ya udah. Udah deh. Biasanya tuh kalau you know ya nadanya tuh sama ya, nggak beda ya. Iya. Kenapa? Selalu gitu. Nggak beda-beda tuh nadanya Nah, tuh. Terus akhirnya ujung-ujungnya gue minjem duit Juan. Gue kan cashless banget orangnya. Gue jarang bawa gitu-gitu. Akhirnya minjem duitnya Juan. Juan yang bayar. Udah lu balikin belum, Juan? Tapi udah lu balikin. Udah. Ya, tapi itu memang Sampai Senayan sekarang tuh udah sih- langganan tilang gak sih? Senayan tuh gila itu. Polisi di mana-mana Senayan. Iya, banyak banget di mana-mana. Sumber tilang Kalau tuh. Kalau gue tilang kedua ini di kota Langganan Medan. lo ya. Ini di kota Medan nih. Kan gue jalan darat nih dari Pekanbaru ke Medan. Nah, gue kan nggak tahu jalan sama sekali. Jadi ada satu mobil saudara gue yang dia tuh menunjukin jalan gitu. Nah, ini yang kampretnya nih. Kan gue nggak tahu jalan sama sekali nih, nggak tahu mau kemana. Jadi gue harus nguntutin mobil dia kan. Ada lampu merah. Nah, pas dia lewat udah merah. Harusnya kan gue berhenti, tapi karena gue takut gue nggak tahu jalan, gue nerobos. Dia berhenti, terus gue disamperin gitu. Kamu tahu iya Pak, saya salah melanggar lampu merah. Tapi dia lihat plat gue bukan plat asli sana kan. Terus gue jelasin, saya nggak tahu jalan Pak. Mobil saudara saya udah di depan, dia ngebut gitu kan. Jadi saya takut ketinggalan. Oh gitu. Oke Pak, jadi gimana Pak? Berhubung kamu luar daerah, you know lah. Tetap juga. Tetap you know lah. Tetap you know lah. Naik motor pernah ditilang. Lu kan anak motor, Kyong. Pernah Iya. nggak lu? Iya. Nah, ini kalau gua naik motor sampai saat ini gua bukannya nyombong atau apa, gua nggak pernah ditilang. Tapi yang terjadi adalah kejar-kejaran sama motor. Polisi Jadi- maksudnya. Iya, jadi gini. Wah anjir lu berani bener. Kan dulu gua pembalap motor. Jadi ada satu jalan di sini namanya Jalan Diponegoro, itu kayak Asia Afrika di depan Senayan. Oh iya Asia. Oh, yang Jadi anak-anak lurus doang ya, yang lurus doang ya. Ya lurus doang. Jadi anak-anak motor tuh nongkrongnya di sana. Nah, kan kita semua anak-anak motor nggak pakai helm. Iya. Habis tarik-tarikan nggak pakai helm. Jadi udah mulai ditutup nih. Kita dapat info di ujung sana udah mulai datang gitu. Pokoknya mau ditutup kiri kanan, kan dia jalannya lurus doang kan. Mau ditutup. Nah, yang berita dari sana tuh udah nyampe tuh ke kita yang nongkrong. Jalan sana udah tutup katanya gitu kan. Lu orang bawa helm nggak? Enggak. Ini gimana nih? Kabur gitu kan. Nah itulah gue langsung engkol motor gue. Motor gue kan waktu itu
udah nggak bisa pakai starter elektrik, udah Iya, nggak iya. ada. Udah motor Jadi balap. harus didorong, terus gitu kan. Nah, pertama yang ngejar gue motornya motor bebek, nggak kekejar. Nah, gue udah mulai jauh sampai ke tikungan mau ujung itu, motor putih tuh datang cuy, motor yang besar gede, itu. yang gede. Gue kan gaya gue duduknya begini nih. Wah, gaya racing kan, nunduk gini kan. Ngeng. Motor polisinya, ngapain kamu? Terus Masih ngejar ya, motor polisi ngejar ya. Gue udah kenceng banget, ngong, udah kenceng banget lah. Motor polisi cuma grrrr. Ngapain kamu katanya? Berhenti, minggir. Gue masuk. Akhirnya gue bawa ke jalan yang padat. Kan keluar dari Yang sana rame. ada jalan Sudirman, di kota-kota pasti tahu lah. Jalan Sudirman kan jalan utama. Itu padat. Itu gue selap-selip, dia nggak bisa. Karena kan motornya emang lebih gede gitu ya. Dia gede, Nggak ramping, dia kan. nggak ramping. Iya, dia susah buat selap-selip itu susah. Toh, udah kabur. oh ini Wah, orangnya iya. Pak. Ini orangnya Pak mungkin masih inget dan mau dicari dari dulu sampai sekarang. Enggak, beda, saya dulu kurus. Tapi kalian Tapi yang gue penasaran gini loh. Kayak oke, lu nongkrong di situ, tapi kan lu lagi kondisi lagi nggak dalam bawa motor gitu. Apa yang ditakutin? Diperiksa pasti. Jadi gua nggak tahu ye. Tapi gue pernah kena tilang yang paling konyol yang pernah ada. Hah? Lu tau nggak gue pakai helm. Gue bawa STNK, gue bawa SIM, semua ada dan gue tidak melanggar apapun. Lengkap, pokoknya lengkap, Lengkap. semuanya surat-surat. Nah, Tapi dia memang melakukan pemeriksaan aja secara random. Heeh. Terus gue cuma, lu tau ada kotak-kotak kunci di bawah yang dibungkus, yang isinya ada kunci pas, obeng. Gue nggak bawa itu. Gue ditilang gara-gara gue nggak bawa itu. Serius? Serius. Oh itu harus ya? Gue nggak tahu, sampai sekarang gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak pernah mau tahu ya. Cuman pas diperiksa bapaknya ngomong, coba buka joknya. Pas gue buka, ini kunci-kuncinya mana? Nggak bawa pak. Gue ditilang gara-gara hal itu. Akhirnya you know lah, gitu loh. Itu hal yang paling konyol. Jadi gara-gara pernah kejadian kayak gitu, meskipun kita nggak ngapa-ngapain di pinggir jalan, karena kita nggak bawa helm, ya udah kabur aja gitu loh, daripada kena gitu loh. Nah tilang maksud gue. Iya tapi kalian ngerasa nggak pas masih kecil kita naik motor nggak pakai helm itu hal yang lumrah gitu loh. Walaupun Iya. berbahaya ya. Tapi maksudnya Iya. kalau dulu tuh penilangan kayaknya tipis ya. Nggak pakai helm tuh masih Maksudnya? kadang tuh suka di skip gitu loh. Iya nggak sih? enggak juga sih. Dari, Kayaknya enggak dari juga dulu sih. dari dulu sih kena tangkap sih. Gue Nggak juga sih. Gue juga naik motor pas SD SMP ya. SD SMP pakai motor kan itu udah pasti melanggar ya. Nggak punya SIM kan? Iya. Iya. Nah di Ciledug itu polisi tuh ada di Ciledug, tapi SD SMP naik motor gitu nih, bawa motor celana merah ya SD ya, di skip aja gitu nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya, oh iya masa polisi ngeliat orang pakai seragam SD, saudara kan tangkep ya? Itu gue dulu enggak loh. Apa Atau karena mungkin motornya disita, Mu- suruh orang mu- tuanya ngambil Iya. kali gitu. Nah, ya. dulu Mungkin di situ gitu sih, tapi kalau di tempat gua dari dulu kena tangkap sih. nggak, tapi sekarang Udah begitu. pasti. Karena tangkep. Nah dulu berarti gue doang ngerasa ya dulu tuh cukup longgar Iya. gitu. Zaman dulu gua SD juga dia ditangkap-tangkapin, nggak boleh. Kalau gue sekarang baru merasakan itu. Kalau dulu tuh enggak, dulu longgar banget gue. Pakai seragam SD bawa motor ya udah gitu. Nggak pakai helm lagi. Dulu tuh bocah-bocah SD Ciledug tuh nggak ditangkep, nggak pakai helm, pakai seragam sekolah. Apa karena Tapi Ciledug gue ya? dulu Ciledug mungkin. Tapi gue dulu yang sempat ininya tuh, kalian tau gak sih dulu zaman dulu helmnya tuh, kan sekarang kan helmnya harus half face minimal kan? Mm-mm. Peraturannya harus SNI half face gitu. Dulu kalian tau gak namanya helmnya helm kura-kura, tau gak? Dia Tahu, cuma tahu. kayak Helm batok. helm batok gitu, helm kura-kura kalau Yang sih atasnya nyebutnya. doang, sininya doang yang tutupan kan. Iya, gue suka banget. Jadi kalaupun pakai helm, gue suka pakai helm itu. Nah, karena waktu itu ada peraturan baru yang menyebutkan bahwa helm tuh harus yang minimal half face. Nah, itu masih banyak yang kayak gue tuh masih seneng pakai helm itu dan kena tangkap juga. Karena pakai helm batok itu. Padahal gue suka banget helm batok itu. Tapi helm batok keren sih. Lu ingat gak zaman dulu helm batok dikreasiin Yang ada pakai duri-durinya. duri-duri, Duri-durinya. Iya. pakai ini, pakai apa tuh yang buat ngiket itu tuh, yang buat ngiket makanan tuh. Tairafia. Kabel tis. Kabel tis ya, kabel tis. Jadi dilem-lem gitu, ntar jadi kayak mohawk gitu.
Malah keren beneran banget. pakai rambut Kyong, pakai bekas sapu. Gue Dibikin nggak beneran. pernah sih. Gue Kalau cuma di pernah Ciledug- pakai cable tis. Diceleduk pakai sapu yang dicopot, ditaruh di helm diceleduk. Jadi benar-benar kayak gitu helmnya, ada rambutnya. Gue Keren juga tuh. aneh-aneh dah. Helm-helm gitu. Lu tau Gokil. yang hal paling random dan paling konyol waktu gue masih suka naik anak motor, lu tau gak gue pengen helm apa? Sampai sekarang masih di wishlist gue. Helm Predator, lu tau Predator nggak? Predator yang di film Alien versus Predator, lu tau kan ada topengnya itu. Nah, gue pernah lihat itu satu orang di jalan pakai helm itu keren banget. Helm yang ada alien apa? Oh, Helm Predator tapi udah sebelum banyak dia buka ini. Udah banyak yang pakai tuh. Sekarang Dulu Helm nggak ada, custom. dulu satu-satu orang. Itu keren cuy, matanya bisa berlampu kalau malam Iya. tuh. Gue kaget waktu itu kan waktu di lampu merah. Apaan tuh? Gue kira monster atau apa? Helm, helm gitu, keren banget. kalau lu kan kuliah dulu Kyong ya. Dosen lu pernah jadi monster nggak Kyong? Monster dalam arti apa nih? Monster, datang monster gitu. Pernah nggak? Datang monster. Gue mikir dulu nih, siapa nih di kita nih? Pasti nih nyambungnya ke kita kan Iya, nih. pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak jelaskan dulu monsternya Monster. dalam taraf apa? Kita bukan monster anjir. Monster, jadi Godzilla gitu, itu kan monster. Pernah nggak lu? Ngamuk gitu. Datang pakai kostum. Pakai kostum. Bukan Nggak pernah. monster. Nah, Nggak pernah. dosen kita pernah. Dia pernah Iya. jadi Datang. Godzilla pernah. Stormtrooper juga pernah ya? Justru yang gue lihat ya di kelas kita atau Hah? mungkin gua doang, Stormtrooper. Jadi Godzilla juga pernah dia. Itu konsepnya kenapa tuh dia berkostum seperti itu tuh? Dia Karena dia guru suka- art. Apa nama mata pelajarannya? Jadi emang pelajaran kita tuh bikin patung. Mata Ya. kuliah kita bikin patung. Nama pelajarannya apa? Ya itulah. Itulah. Nah, dia bener-bener spesialis bikin-bikin kayak gitu. Jadi Dia bikin sendiri. Bikin sendiri dia. Dia terkenal banget kok. Emang di Jakarta ada pameran apa tuh pasti pakai nama dia. Emang dia pokoknya punya nama lah di skena itu gitu. Nah, emang mata pelajaran kita juga bikin-bikin patung. Jadi dia datang-datang gitu Kyong, jadi Stormtrooper. Keren juga. Keren ya. Dan dia memang penggemar Star Wars. Iya. Itulah kalau kuliah seni itu dosennya emang suka aneh-aneh. Emang Unik suka ya. aneh-aneh. Jadi Dosennya kalian santuy. kaget dong pertama kali dia datang kayak begitu, terkejut sih. dong. Nisha. Emang dia namanya Mas Ari kalau nggak salah ya Bang ya? Mas Ari ya? Iya. Emang gua si Mas Ari. ajarkan. Ini tuh emang penampilannya aja tuh nggak usah pakai kostum aja. Udah gokil lah. Iya, Nyentrik. nyentrik. Walaupun botak ya, tapi suka pakai Slayer, pakai apa lagi emang udah nyentrik lah pokoknya lah. Itu dosen gokil tuh. Unik juga. Tapi- Bang, tapi Lu pada kan tadi kan ngomongin kostum juga nih. Lu pada pernah cosplay gak? gua enggak. Jadi apapun itu. Kayak misalkan cosplay itu dalam artian kayak gini. Halloween, acara kuliah. Nggak. Kan ada tuh. Pernah gue sering gue mah. Lu cosplay jadi apa? Atau ke klub. Sering lah nih. Halloween pas di klub. Gue dari TKA gue udah cosplay. Gue pernah jadi Abraham. Lincoln. Bukan, gue pernah bukan. Pembaptis Yohanes. Gue pernah jadi Yohanes, pembaptis cosplay jadi dia. Kan gue dari kecil teater. Jadi kalau cosplay itu udah biasa banget. Iya ya, udah biasa. Nah, Makanya lu Maksudnya sekarang yang jadi cosplay apa yang ngomongnya? Yang udah gede deh, yang udah gede. Acara Halloween paling gampang sih acara Halloween. Halloween, tapi gue nggak ikut Halloween. Jadi Uya Kuya. Lah, dia Gimana tuh ketawa. ceritanya? Beneran. Gimana tuh ceritanya? Gua ini juara skrip di sekolah gua waktu itu. Kan sekolah gua memang cuma 6 kelas ya. Ada pialanya tuh di bawah. Jadi cuma 6 kelas. Gua akhirnya juara karena skrip ini. Jadi gue bikin skripnya. Dulu ada acara Uya Bukan Kuya kalau nggak salah di SCTV. Nah, gue pengen jadi Uya Kuya. Jadi dari atas sampai bawah gue bikin. Gue pakai topi warna kuning, baju warna
apalah pokoknya dari atas sampai bawah tuh nyentrik kayak Uya Kuya. Nyentrik. Nah, itu gue Ah. cosplay jadi Uya Kuya. Gue bikin acara namanya Yogi Bukan Igoy. Yang tau kan hipnotis yang pakai tisu? Orang ke hipnotis. Emang kamu pacaran berapa lama? 3 bulan. Kamu tahu nggak kamu diselingkuhin yang gitu-gitu loh. Nah itu gue bikin skrip itu, gue bikin acara itu. Nah itu kan mengcosplaykan jadi host Uya Kuya. Gue pernah itu jadi Uya termasuk Kuya sih. gue. Termasuk sih. Lu, Bang, pernah nggak? Banyak gua. Apa tuh? Kan gue juga teater juga. Gue pernah jadi Dajjal. Dajjal. Itu di Emang lu tiap Dajjal, GTA. Cok. Nggak. Gue pernah jadi. Dajjal gimana, Cok? Kostumnya gimana? Kostum setan gitu. Iya, muka gue dimerahin. Kayaknya nyangkut sampai sekarang catnya. Berarti lu masih Dajjal dong. Emang Masih pigmennya gua. kan disuntik dia pas itu. Iya. Nggak pakai warna, langsung disuntik. Terus gue Terus- pernah jadi mafia Hong Kong. Itu waktu lagi acara apa sih Halloween di Wemen, kuliah. Terus gua pernah jadi T-Rex. Sama ini hitungannya cosplay juga sih sebenarnya sih. Gak ada yang beres, Cok. Gua pernah jadi, lu tahu nggak sih yang film Disney yang kurus doang? Yang tulang, Groot. tulang, Oh, Yang yang tulang. tengkorak-tengkorak itu. tengkorak, iya. Itu di Disneyland sama Igoy juga. Igoy jadi apa gitu, Stitch ya kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nev- iya. Apa Ya, itu kan ever? hitungannya cosplay tuh. Hal Kalau apa yang paling konyol cosplay yang pernah lu selain jadi Dajjal? kamu lagi jadi Dajjal. Mana coba lihat. Sumpah. Lu kurus banget. Gue Ini. Bang. Dajjal nih. Dajjal nih gue nih. Tapi karena kita kuliah seni sih Bang ya. Maksud gue Screenshot guys. Ini screenshot guys. Sumpah. ini Ini hal ada di yang screenshot guys. hal yang lumrah ya Bang ya. Wajar sih. Karena kuliah kita seni juga. Iya. Apalagi ya? Gue kalau cosplay kayaknya udah sih. Setelah itu tuh udah nggak kayak gitu-gitu lagi gue. Hal terdekat dengan cosplay yang pernah gue lakukan cuman kalian tahu Rurouni Kenshin nggak? Tahu. Nah, itu hal terdekatnya gue coret ini gue pakai spidol X di sini. Hmm. Itu hal Anjay. terdekat dengan cosplay yang pernah gue lakukan. Tapi hitungannya barusan lu sebenarnya juga cosplay itu. Iya. Oh, Walaupun gitu doang ya. Gitu yang doang kemarin. ya. Iya, yang kemarin maksudnya yang kemarin. Iya, yang kemarin. Nih, kemarin. Cosplay gue udah setelah itu gue tuh udah Ini dia aneh-aneh ngeliat lagi. Apa? dia mendapat sesuatu nih. Apa Bang? Gak. Ini gue kan lagi ngecek-ngecek kan apakah gue pernah cosplay lagi, tiba-tiba muncul Om Ping masuk TV. Metro TV. Oh iya. Wah, keren sih. Yang waktu itu Itu pernah kita bahas. Iya. Itu kan jadi cosplay. Tapi ini ya, Enggak dong. kalau memerankan itu cosplay Bang ya? Apa enggak ya? Beda ya? Beda, mungkin itu karena kita udah apa ya, makanya teater tuh ya gimana ya, cosplay itu Beda ya? kostum play mungkin masuk sebenarnya karena kan kita memakaikan kostum Iya sih. dan kita memainkan peran di kostum itu gitu. Cuma kalau berakting itu udah beda ya? Berakting udah beda. Beda deh. Kalian pernah berakting nggak? Pernah. Pernah Nah, lu Kyong. berakting di sekolah, berakting pernah. Jadi di sekolah gua dulu tuh ada kayak ada buku cetak ya kalau nggak salah. Jadi nama istilahnya buku cetak. Pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah gua. Itu kayak baca-baca cerita di situ. Nah, jadi disuruh jadi gurunya punya inovasi untuk supaya cerita ini tidak membosankan, jadi diaktingkan. Nah, jadi dari masing-masing kelas itu dibentuklah, misalnya di cerita ini ada Budi, Ani, satu, tergantung lah berapa cerita, dibentuk kelompok-kelompoknya. Nah, kita disuruh acting ngikutin dialognya dari buku itu gitu untuk kecil-kecil. Nah, itu sih acting pernahnya di situ. Habis itu misalnya dari bagian kelas A yang paling hebat, yang paling bagus menurut dia
kelompok Bambang misalnya. Nah nanti dia pas guru ini ngajar di kelas sebelah, Bambang nih dipanggil buat acting lagi di kelas sebelah gitu. Nontoin jadinya. Ya nyontoin jatuhnya, iya. Itu sih acting yang pernah gua lakuin, sekali itu aja. Sekali ya lu. Sekali doang. Bisa Emang ya nggak ada- sekali doang ya. Emang gak ada basic acting. Gue sih hampir tiap hari kayaknya. Iya. Apa Acting tuh? hampir Iya. tiap hari. Acting hampir tiap hari gue, Gyong. Gimana tuh? Son, udah jalan belum? Tewe. Iya. Padahal di rumah tunggu. Baru mau- Itu bukan acting, itu berbohong. Lah, Acting dong. acting kan dia percaya kalau Iya. gue beneran lagi OTW. Padahal gue gak OTW. Betul. Acting Kan itu. acting kan ya lu melakukan apapun biar lawan lu itu mempercayai apa yang terjadi sama lu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang lu acting yang barusan tadi yang kayak udah OTW belum? Lu orang pernah tahu nggak ada provider di Indonesia atau dari handphone itu bisa memalsukan latar belakang suara? Ada dari dalam mall, ada kayak lagi di dalam ini. Lu tahu nggak? Nggak tahu ya? Gue sering tapi bukan pakai provider. Misal nih, gue lagi di jalan nih, gue cari dulu di YouTube nih. Dulu di YouTube. Gua puter suara di dalam mobil. Jadi kayak ada suara mobil lewat kan. Halo! Lagi di jalan deh. Bentar ya. Tuh ada suara orang klakson kan di videonya kan gitu. Keren. Bentar lagi klakson gitu ya. Padahal lu lagi Di rumah. Keren. iya ada Keren. tuh, gue liat tuh ada background. Kalau nggak salah dari salah satu provider ada yang nyediain. Jadi kayak lu lagi di dalam mall atau suasana kayak lagi di mana gitu ada. Itu termasuk dia menyediakan jasa acting kali. Iya. Tiap hari sih gue yang masa lu nggak tiap Pasti. hari kah? Kalau gue Enggak. sering ini, gue misalnya dia lagi mandi, terus pas dia kelar mandi gue pura-pura mati, gitu loh. Kayak Gue nanti kalau lu beneran mati, sumpah udah nggak kaget, cok. gue kayak pura-pura tidur atau gue acting sering tiba-tiba kayak jadi popcorn. Gue sering kayak kan popcorn tuh kalau ada yang mandi dia nungguin depan WC atau depan kaca gitu kan, duduk gitu loh. Nah gue sering Lo kayak ikutin popcornnya duduk. gue geser popcorn nih, terus gue gini. Jadi popcorn. Terus bini lu pas buka pintu apa yang terjadi? Yang ngakak aja. Gue hampir tiap hari gue melakukan hal gimmick acting bodoh gitu loh. Pura-pura pingsan lagi jalan tiba-tiba plak gitu. Lu Berdua. jatuhin badan. Ya pura-pura pingsannya gitu. Gak sampai jatuh, kadang kayak lagi nonton. Tiba-tiba kayak ngecas nih. Kayak gitu. Gue nih Gyong, gue saking seringnya juga ya nge-gimmick kayak gitu ya, atau acting ya. Nyokap gue tuh sampai nggak percaya kalau gue tidur. Jadi tuh pasti sering banget nih ya. Oh udah tidur, tapi nyokap gue masih di situ ngedeketin, ngeliatin lama. Oh beneran tidur baru cabut. Saking seringnya gue pura-pura tidur. Oh dicekinnya gitu doang, diliatin gitu ya. Iya diliatin. Terus kadang tuh kalau misalkan gue masih bangun, biasanya gue kan senyum-senyum kan ya. Senyum-senyum tipis sambil pura-pura ngeliat nih masih ada atau enggak. Iya. Konyol lu gue Emang liat. sering bercandain gue sama gue. Tapi gue inget nih. Gue ini baru keinget gara-gara ngomong cosplay ya. Gue emang dari dulu emang kayak nggak jelas gitu sih bocil tolol gitu loh. Gue masih kecil. Botol. Iya. Gue ada kostum tentara dan ada pistol-pistolan gitu loh. Terus ini lagi ngumpul nih saudara-saudara gue. Gue suruh mereka duduk di sofa. Terus gue ke kamar, gue ganti baju tentara. Terus gue jadi bawa pistol gitu. Terus ini gue cosplay jadi tentara gitu. Terus gue keluar kayak pura-pura benar-benar serius jadi tentara gitu loh. Terus mereka kayak nontonin gue gitu, kayak gue berlaga benar-benar layaknya tentara. Tuh aneh banget gak sih masa kecil gue? Kayak gak jelas banget. Bro, waktu kecil gue pernah jadi vampir bro. Berlaga gue menjadi vampir. Gak cuma lu doang bro, tenang aja bro. Tapi gue benar-benar saudara-saudara gue suruh kalian duduk di sini tunggu sebentar. Gue tuh selalu kayak gitu loh. Selalu menunjukkan satu hal biar orang-orang ngelihat gue gitu. Jadi lu diam dulu,
gimmick apa gue masuk pakai tentara, gue tiarap gitu, jangan bergerak gitu gue masih kelas SD lah, gue sering kayak gitu gue. Jadi saudara-saudara gue Sama. ngeliat gue kayak ih aneh dah lu gitu, tapi gue senang. Terus minggu depannya misalnya ngumpul lagi, gue jadi Power Ranger, keluarin hal-hal baru lagi gitu loh. Aneh gue. Ultraman jadi Ultraman. Kan Iya. dulu kan lagi asik tuh ya. Gue tiba-tiba keluar. Iya, kayak gitu. Gue jadi teringat hal tolol yang pernah gue lakukan. Kalian ingat gak? Gue nggak tahu masa kecil kalian ada apa enggak ya. Ada baju pakai kayak jubah Superman gitu. Jadi dia di belakangnya ada jubahnya gitu. Emang lengket ke bajunya. Nah di zaman gue kecil tuh ada tuh baju kayak Superman. Nah itu tolol banget. Gue lompat dari tangga, Cok. Kalau itu tolol tuh. Kubrok. Kalau itu tolol tuh. Kalau itu. Jadi, nah kalau lagi nggak di tangga tuh gue sukanya begini tuh, lari. Nanti kan jubahnya kan ser gitu. Iya. Nah tololnya gue lompat dari tangga. Ya itu tolol Wah. sih. Tolol. Itu tolol. Namanya juga masih kecil. Iya maksudnya kalau gue masih kecil, gue ada jubah itu gue nggak akan lakukan. Makanya gue bilang itu tolol. Kalau itu kita tahu. Kalau gimmick itu gue berakting tuh selalu gue dari kecil tuh biar saudara-saudara gue tuh nggak. Padahal gue yakin dia tertawa untuk goblok lu gitu loh. tapi gue selalu kayak gitu gue. Entah apa gitu, keluar tau bawa panci gitu. Gue suruh mereka duduk, terus gue gitu-gituin panci. Aneh. Berarti dari kecil lu memang suka jadi center of attention. Sangat. Cara tidak bisa. Iya, lu sangat suka jadi spotlight. Dari kecil sangat. Gue suruh kumpul mereka untuk nonton gue. Dari kecil itu gue selalu kayak gitu. Kumpul, tunggu bentar ya. Gue masuk ke kamar jadi tentara. Yang penting mereka nonton gue. Kalau itu sangat gue dari kecil. Bang, hidung lu kayak mau copot ya, Bang? Bang, tulang hidung lu gak ada ya, Bang? Iya. Ada lah, ini kan kayak gini doang anjir. Makin merah, Cok, makin merah. Kan bisa lah, lu pasti juga bisa lah kayak gini. Tuh. Tapi hidung lu beneran kayak mau copot, Bang. Sumpah Hidung lu tempelan ya? itu bohongan dah. Iya. Kata dulu sering diginiin kan sama nyokap gua, katanya biar apa? Biar manjung. Iya. Jadi gede yang ada. Padahal mitos ya. Nggak ngaruh padahal ya. Iya. Gitu-gituin. Itu bohong. Enggak. Kan sampai ada alatnya tuh kan yang sekarang dijual-jual, Ada. dijepit gini. Ini kan maksud lu? Dia punya. Coba pakai. Nggak Pakainya mau, gimana? Pakainya? Pakainya gimana? Pakainya gimana? Jepit doang, gini. Jepit gitu. Oh, dari dalam. Enggak, dari Dari dalam luar. hidung. Kayak gini nih. Iya anjir. Nah, ini alatnya nih. Kok lu punya? Kan gue beli waktu itu mystery box. Oh, di dalamnya gua ada kira itu. emang lu pengen mancung. Enggak. Bohong. Kan gue pas Jil lahir gue tanya kan ke dokter anak. Dok, ini di gini-gini tuh ngaruh nggak? Enggak, kalau emang lahir mancung mah mancung aja. Ini bohong. Nah, ini gue juga baru tahu nih. Mitos-mitos anak kecil semenjak gue punya anak. Tapi ini nggak mitos sih, ini nyata ya. Gue kira tuh kemiri itu mitos loh. Kemiri dikasih ke rambut biar rambut anak tebel. Gue kira itu mitos. Ternyata itu nyata. Ah, itu beneran. Itu beneran. Karena ada bahan dari, kan makanya sampo ada bahan kemirinya di dalam. Iya, ternyata itu beneran. Salah satu ingredients sampo. Aciu. Tapi yang ini mitos nih, yang jepit digini-giniin. Ternyata anak-anak nggak ngaruh digitu-gituin. Gue tanya ke dokter anak nggak guna lo mau gini sampai umur 17 tahun juga. Kalau lahir pesek mah pesek aja. Itu. Ternyata banyak mitos-mitos anak kecil. Tapi kalau misalnya lu pernah lihat suku di Afrika nggak yang dia dari kecil udah dipakein gelang di sini. Gelang. Lama-lama lehernya jadi panjang itu bisa loh ternyata. Kalau itu bukan mitos, itu fakta. Iya maksudnya. Itu fakta. Ya makanya mungkin orang-orang tua jadi percaya digini-giniin tuh ada ngaruhnya karena mungkin ngelihat suku Afrika itu mungkin gitu loh. Ditambahin gelang makin gede, tambahin gelang lagi. Gak tahu deh. Panjang lehernya. Jil lehernya gak boleh panjangin? Enggak.
Jil anak yang menggemaskan. Dengan akhirnya membagongkan itu, mari kita tutup jumpa kita dalam Homimpa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homimpa Podcast berikutnya. Aduh, mandek.